itu. Kami minta keadilan ini ada. Lihat ibu-ibu Pak, ya, lihat. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, sehingga saya berani untuk mati. Siapa yang mau tidak? Gigi kepala saya Bapak Ibu. Semoga pengorbanan saya ini bisa membuka persoalan ini Bapak Ibu. Saya ikhlas. Saya melihat ibu-ibu yang terlalu menderita. Saya ikhlas Bapak Ibu. Saya ikhlas. Apapun taruhannya, apapun. Korbankan saya demi ibu-ibu yang memperjuangkan haknya. Kalau saya mati sore hari ini, tentu presiden tentu mendengarkan cerita yang hati mereka. Ya, jadi Pak Roland sebagai salah satu tim lawyer di Solmat Law Firm, seperti apa ke depannya Pak Roland sehubungan dengan kasus Bapak Andi ini dalam hal pelaporan kepada Eva dan ES? Nah, terima kasih. Artinya setelah dikeluarkan SP2HP-nya, kita menghargai, berarti ada kebijakan yang diambil oleh pihak Polres Metro Jakarta Utara dan Polda ya, tentang laporan klien kita, Saudara Andi Rifai dalam hal ini. Cuma kita meminta kepada baik Kapolres dan Kapolda agar tetap memberikan atensi, karena mengingat laporan ini sudah termasuk kasus lama ya, 1 tahun, dan hanya SP2HP untuk sementara. Artinya memang ada keteledoran ya, atau memang pembiaran dalam laporan ini. Jadi kita meminta juga agar ini segera dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Karena kita menilai, dan apabila memang pihak Polres dan Polda dalam hal ini kurang atensinya dalam kasus klien kita ini, kita juga akan ambil langkah-langkah hukum seperti yang tertuang di Perkap ya, peraturan Kapolri. Jika dalam kasus menyelidiki tidak bekerja secara profesional dalam hal itu, kita bisa ambil langkah-langkah hukumnya, melaporkan itu ke Propam Mabes Polri. Oke, jadi ada kemungkinan nanti katakan itu mengambil langkah tertentu yang sehubungan dengan Propam Mabes ya Pak Roland? Ya, artinya kita selaku kuasa hukumnya kita hargai dengan keluarnya SP2HP. Cuma kita meminta ini segera dilakukan pemanggilan ya, karena dalam jangka 1 tahun, karena termasuk kasus ini bukanlah kasus yang berat ya. Dalam jangka 1 tahun pelaporan itu masih kapasitas SP2HP. Jadi kita menilai di sini adanya ketidakseriusan dalam penanganan kasus klien kita. Oke, sip. Terima kasih. Bang Andi, terima kasih. Ada yang mau sampaikan lagi? Ya, apresiasi sekali terkait dengan Ketum Gerakan Suara Keadilan Netizen yang akan mengawal maksimal persoalan kasus saya terhadap laporan kami dengan kepada Elsa dan kepada Farhad. Begitu juga dengan Solmat Law Firm ya, yang memang sudah mempersiapkan waktunya untuk mempertanyakan langsung ya, tentu terkait dengan pandangan hukum beliau yang mana ini sudah berlarut-larut. Seperti yang saya katakan bahwa terkesan kebal hukum, tapi pandangan hukum beliau memang ini sudah saatnya akan dilaporkan ke atasan juga. Jadi seperti itu. Siap. Gaskan. Tentu, biarkan saya dikorbankan, biarkan saya yang jadi korban. Kalau Bapak Ibu, Bapak Kapolri, Bapak Polisi tidak menghukum saya siap Bapak Ibu, supaya persoalan ini bisa didengar oleh Bapak Kapolri, oleh Bapak oleh Bapak Presiden. Saya siap mati Bapak Ibu. Saya mendengarkan cerita hati Bapak Ibu para UMKM, pedagang-pedagang kecil. Kalau saya mati Bapak Ibu, saya bidik-bidik. Tentu banyak yang perhatikan kasus Bapak Ibu, bukan cuma saya, bukan cuma dari
Elkan. Tapi polisi yang ada di sini juga tentu diperiksa semua. Ya, tentu masyarakat bisa memahami. Karena kasus ini tertutup Bapak. Tapi untuk menyampaikan aspirasi harusnya dipahami apa permintaan rakyat, Pak. Ya silakan, Ya kan? silakan. Permintaan kami nggak dipenuhi. Uangnya dia, Nggak dipenuhi. nggak bisa maksa. Baik. Kalau begitu, ya. Pada ibu-ibu, abang-abang paham nggak? Ini bentukan keresahan dan mereka tidak merusak apapun di dalam sana. Tetapi mereka masuk karena keresahan mereka, Pak. Jangan seakan-akan kami tuntut hak kami mau diancam tuntut balik dong. Ini apa sih? Kami dari tadi tertimpan di sini. Kami tidak hati-hati. Tetapi kami seakan-akan kau mau dipungkan di sini. Apa di sini? Wah, kami tidak mencuri sesuatu pun di dalam sana. Saya tidak pernah menyampaikan. Ya. Dan ibu-ibu masuk atas maunya juga. Ya. Yang penting ibu-ibu. Oke, siap abang-abang. Abang-abang kepolisian tenang, ini hak kami juga. Iya kan? Hak kami karena kami sudah memberikan waktu juga. Ibu-ibu dengar saya. Ibu-ibu keluar dulu. Ibu-ibu keluar. Dengar saya yang perintah di sini. Ketika hari ini kita tidak mendengar apa lagi dari abang-abang, maka kita akan melakukan hal yang lebih dari ini. Ibu-ibu keluar. Ibu-ibu, keluar. Ibu-ibu mundur. Kita tertib. Minggir. Ibu-ibu, mundur. Ibu mundur dulu. Pak, keluar dulu, Pak. Iya, keluar dulu. Pak, keluar dulu. Oke. Bu, keluar dulu. Iya, oke. Ibu, keluar dulu. Bu. Bu, keluar dulu, Bu. Ibu. Tenang dulu, Bu. Tenang dulu, Bu. Bu, tenang dulu, Bu. Bu, jangan buat anarkis ya. Saya bilang keluar dulu. Kita diskusi dengan abang-abang kepolisian ini. Yang jembatani kita. Kan? Oke, keluar dulu ibu-ibu. Keluar. Keluar karena kita percayakan kepada abang-abang kepolisian karena kata mereka sudah menjemput. Makanya kami tunggu berapa menit, Pak, berapa jam, kami sabar untuk nunggu. Ya. Ibu-ibu yang di dalam, kondusif ya, jangan merusak. Enggak. Ya, jangan merusak. Tadi kami. Itu ibu-ibu yang menuntut haknya. Pak. Bapak harus berlatih menangani hal ini. Itu yang menuntut haknya. Baik, betul. Itu korban, Pak, yang menuntut haknya, Pak. Kami tidak mau melakukan anarkis di lokasi ini. Akan tetapi kami datang di sini dengan baik-baik, Pak. Kami sebenarnya datang di sini dengan baik-baik, Pak. Kami tidak datang anarkis untuk
Ya aman ya Pak RW ya, makasih banyak. Aspirasinya, Iya. aspirasinya. Oke, siap. Kita menjaga lingkungan. Ya siap, terima kasih Pak RW. Kita. Ya siap, siap. Ya. Siap. Berarti itu rantainya sudah diambil ya Pak RW ya? Ya, ya. Oke, makasih Pak RW. Ya. Berbicara tentang adanya satu surat SP3 yang Bang Andi terima, dan itu tidak langsung dari pihak kepolisian ataupun pihak pengacaranya Bang Andi dulu ya, tetapi dari pihak lain gitu ya. Dan ini memang akan dikonfirmasi mungkin besok juga gitu ya, sehubungan dengan surat tersebut ya, penjelasan gitu dari penyidiknya. Nah, Bang Andi mau langsung jelaskan kronologisnya atau saya perlu arahkan dulu? Saya mencoba. Oke, nanti saya tinggal ini ya. Jadi poinnya bahwa dulu pihak baik itu Vidi masuk, Elsa Sarif, Farhat juga untuk yang SP3 ini. Oh iya, mana SP3 ini? Coba kita lihat. Sebentar, ini ada nih, maaf. Ini ya, sahabat somat ya. Kita baca dulu di sini siapa sih yang terlapor waktu itu. Oh, dua ini ya, Ibu Elsa dan Vidi ya. Di sini Ibu Elsa dan Vidi nih. Karena itu ada bukti transfer yang. Ya, kalau Farhat kan memang dia secara case ya, keterangannya dari Ibu kami ini ya. Oke, kemudian secara faktualnya Bang Andi yang menarik laporan tersebut. Ya. Oke. Sebelum mendapatkan SP2HP pertama atau sudah ada? Belum. Belum pernah terbit SP2HP. Belum pernah. Belum pernah terbit ya? Hah? Belum pernah. Jadi memang belum jalan. belum jalan ya. Buktinya tidak ada SP2HP yang terbit. Kemudian Bang Andi mencabut laporannya. Mencabut. Nah, yang mengagetkan, Mencabut juga ini atas nama RAPA, Redin Anom and Partner. Cuman saya bawa ke sana. oke ya, suratnya tersebut ya. Kemudian mengejutkan ternyata lahir surat pemberhentian SP3-nya ini, dan di sini dikatakan bahwa telah diadakan gelar perkara. Berarti kan sudah panjang proses penyelidikannya, kemudian diadakan gelar perkara, ya, dan kemudian akhirnya dinyatakan tidak ada tindak pidana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Solmat Official. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang atau perihal dana titipan UMKM. Perkembangan terakhir bahwa kembali Bapak Advokat FA membuat dua laporan. Yang pertama buat Andi Rivaldi di Polres Jaksel, dan kedua buat Safikwi di Polres Jaksel ya. Jadi ya demi untuk menutupi alibi ya, lapor sana lapor sini ya, saya sebagai Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen dan sekaligus adalah Managing Partner di Soleman Matipana MH Law Firm and Partners atau Somat Law Firm akan terus berdiri bersama-sama dengan Bang Safikwi, bersama-sama dengan Bang Andi. Inilah yang dinamakan pembelaan terhadap rakyat kecil, masyarakat UMKM. Walaupun tanpa dibayar, kita berjuang dan kita fight terus.